Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi sidang jemaat kekasih Tuhan. Pagi hari ini anugerah dan kasih setia Tuhan membawa kita masuk di hari pertama, minggu pertama bulan November tahun 2020. Sungguh kasih setia Tuhan yang menyertai kehidupan kita sekalian sebagai orang-orang percaya, dan pada saat ini kita boleh berkumpul di dalam kasih setia Tuhan, memuji meninggikan namanya, bahkan mendengar firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, dan kita sekalian yang ada di dalam kehidupan berjemaat karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita memulai akan kebaktian pada minggu pagi hari ini dengan mengangkat kidung pujian segala benua dan langit. Saya jemput Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bahwa pertolongan dalam kebaktian pada minggu pagi hari ini datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi dasar pemberitaan firman pada minggu pagi hari ini. Nats pembimbing terambil dari dalam surat Roma pasal 14 ayat 19. Roma pasal 14 ayat 19. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah kita yang tidak hanya membaca dan mendengar, tetapi yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari.
Mari kita terus memuji Tuhan dengan mengangkat pujian bagaikan bunga api. Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, hidup kita dengan segala kasih karunia Tuhan, patutlah kita bersyukur sebagai orang-orang percaya dengan segala nikmat, anugerah yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Maha besar Tuhan Bapa kami di sorga, pagi hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Nyata sungguh kasih dan rahmat Engkau yang baru di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam keluarga, rumah tangga, bahkan di tengah persekutuan jemaat. Bapa di sorga, sungguh kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih setia Engkau yang menyertai kami. Saat ini kami datang ya Tuhan, bersyukur akan kehidupan ini, segala perkara yang kami lakukan, kekuatan, kesehatan, Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkat Tuhan yang mengalir di tengah pekerjaan usaha kami, walau kondisi yang kami alami, bahkan di tengah dunia ini ya Tuhan, dengan pandemi yang melanda. Tapi sungguh nyata kasih setia Engkau. Bapa di sorga, terima kasih. Langkah hidup kami ya Tuhan, banyak perkara yang kami lakukan tidak berkenan kepada Engkau. Saat ini kami datang mengaku akan segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Apa yang kami lakukan sebagai pribadi di tengah keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, orang tua. Bahkan dalam hidup kami di tengah persekutuan jemaat, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, ini syukur kami dan kami mohon pengampunan yang daripada Engkau. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari dalam Mazmur pasal 22. Kita akan membaca bergantian. Saya membaca ayat 26, Bapak Ibu Saudara 27, seterusnya sampai dengan ayat 32. Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dikenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi.
Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Bersama-sama mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita mengangkat pujian "Peganglah Tanganku". Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin." Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu kekasih Tuhan, banyak hal kebaikan bahkan berkat-berkat yang melimpah yang Tuhan curahkan dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kita memberikan persembahan pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Tabur Waktu Pagi. Kita akan
Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami datang ya Tuhan, membawa persembahan kepada Engkau. Ya Bapa, semua yang ada pada kami adalah pemberian daripada Engkau. Engkau mencurahkan berkat di dalam kehidupan kami ya Tuhan, hari lepas hari. Dan sungguh berkat Engkau melampaui akal dan pikiran kami sebagai manusia. Ya Bapa, terima kasih untuk berkat yang kami terima. Dan ini kami bawa sebagai ungkapan syukur kepada Engkau. Terima kasih pekerjaan Engkau masih percayakan bagi setiap kami. Dan kepada mereka yang sampai saat ini belum bekerja, yang kehilangan pekerjaan, kasih setia Engkau juga yang menyertai mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Bapa di sorga, ini persembahan kami. Kami bawa kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa akan persembahan yang kami bawa di dalam kehidupan kami di tengah jemaat yang ada. Bapa di sorga, ini syukur dan persembahan kami yang kami bawa kepada Engkau. Semuanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Pemberita firman Tuhan pada minggu pagi hari ini oleh Gembala Sidang Bapak Yefta Urip Santoso, mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian mengharapkan Tuhan. Jemaat dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala, berdoa meminta pertolongan Roh-Nya, memampukan kita untuk kita dapat mengerti setiap firman yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, mengucap syukur untuk Engkau yang kembali berkenan menganugerahkan kesempatan kepada kami membaca serta merenungkan akan firman-Mu. Kami mengakui akan keterbatasan kemampuan kami untuk mengerti akan firman itu, karena itulah kami memohon pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus untuk kiranya memberi kemampuan kami dapat mendengar dengan baik, memikirkan dan merenungkan serta menerima di dalam hati kami setiap firman
yang akan Tuhan berikan kepada kami, supaya melalui firman-Mu kami dikuatkan, kami diperbaharui, kami dituntun untuk mengerti kehendak Tuhan yang harus kami lakukan. Berfirmanlah ya Bapa, melalui dia, hamba-Mu yang akan Tuhan pakai menyampaikan, karena kami pun telah sedia lagi untuk menerima. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan sebagai dasar renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Tema bulanan kita, khususnya di bulan ini, yaitu kasih itu membangun. Membangun adalah suatu tindakan menjadikan segala sesuatu lebih baik. Hal itu berlawanan dengan merusak. Kalau merusak, yang sudah baik dibuat menjadi tidak baik. Tetapi membangun adalah menjadikan yang kurang baik menjadi lebih baik. Dan itulah yang akan kita renungkan bersama selama 1 bulan ke depan ini. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa alasan kenapa kita harus membangun, ya, khususnya adalah membangun sesama, ya. Yaitu ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Kenapa kita harus membangun sesama? Yang pertama, seperti yang dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, ya. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Membangun adalah perwujudan dari kasih. Kasih itu harus selalu nyata dalam hidup kita, sebagaimana firman-Nya bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bahkan mengasihi sesamanya itu seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kepada mereka, orang-orang yang ada di sekeliling hidup kita, kita harus menyatakan kasih. Dan bagaimana menyatakan kasih itu? Yaitu dengan cara kita membuat mereka lebih baik. Nah, alasan yang kedua terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Yesus mengatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Jadi ayat ini memberitahukan bahwa Dia mengajak kita sekalian sebagai utusan-utusan Allah Bapa untuk mengerjakan apa yang Ia kerjakan. Dan apa yang Ia kerjakan, yaitu Ia menjadikan segalanya baik. Hal itu dinyatakan di dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-37. Demikian. Mereka takjub, tercengang, dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Yang tuli artinya telinganya tidak berfungsi dengan baik, tetapi dijadikan menjadi lebih baik.
yaitu mendengar. Ia juga menjadikan mulutnya tidak berfungsi dengan maksimal untuk berkata-kata alias bisu, dan dijadikan olehnya menjadi berkata-kata. Artinya yang rusak dibuat untuk menjadi berfungsi atau berada dalam kondisi yang lebih baik. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan Yesus menjadikan keadaan lebih baik bukan hanya secara lahiriah. Dia juga mengerjakan hal itu secara rohani. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat ke-5 mengatakan, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Apa yang diperbarui oleh Yesus di dalam konteks ayat ini itu dinyatakan pada ayat yang sebelumnya, yaitu pada ayat yang keempat. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang lama itu yang mana? Yaitu keberadaan manusia yang menangis, yang berpeluh, yang menderita, yang mati diakibatkan dosa. Yesus datang untuk memperbaharui keberadaan manusia itu akibat dosa, dan Yesus menyelesaikan akan dosa itu. Sehingga dengan selesainya dosa, maka kini yang lama telah berlalu, diubahkan menjadi baru, yaitu hidup tidak ada lagi kematian, hidup tidak lagi ada penderitaan, hidup tidak lagi ada tetesan air mata, dan itu dianugerahkan secara rohani di dalam kekekalan. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh iblis. Kalau iblis itu pekerjaannya bukan membuat segalanya baik, tetapi justru sebaliknya, membuat yang baik menjadi rusak. Saya ambil contoh firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-26. Demikian, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Itu artinya bahwa semula keadaannya baik, tetapi oleh karena dia dirasuk oleh si jahat, maka keadaannya menjadi buruk. Dan memang di dalam beberapa kisah firman Tuhan diberitahukan di sana tentang bagaimana iblis merusak keberadaan manusia. Di dalam Lukas 13 ayat yang ke-11 ada cerita mengenai seseorang perempuan yang keberadaannya bungkuk selama 18 tahun. Dia susah untuk berdiri tegak dan sangat menderita. Dan ternyata hal itu diakibatkan karena dia dikuasai oleh si jahat atau iblis. Ada juga dalam kisah yang lain, karena seseorang dikuasai atau dirasuk oleh iblis dalam keberadaan hidupnya, maka dia pun menjadi sakit ayan, yang selalu dia ingin melemparkan dirinya ke dalam api, maupun juga ya, kadang-kadang dia ingin untuk menenggelamkan dirinya ke dalam air. Ya, ingin bunuh diri terus. Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal itu terjadi oleh kenapa? Karena dirinya dikuasai oleh si setan. Dan bukan hanya itu, sebenarnya setan atau iblis itu juga merusak
Bukan hanya lahiriah, tapi juga merusak mental manusia, merusak akan kehidupan rohani manusia. Ya. Tuhan menghendaki akan kita supaya kita tidak mengerjakan apa yang dikerjakan oleh iblis, tapi mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu menjadikan segala sesuatu lebih baik lagi. Itu adalah dasar yang kedua, kenapa kita harus membangun orang untuk menjadi lebih baik. Nah, alasan yang ketiga itu terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Artinya bahwa kita memang ditetapkan oleh Tuhan untuk menajamkan seseorang atau orang-orang di sekeliling kehidupan kita. Pisau walaupun tidak ditajamkan dengan diasah, dia tetap pisau. Begitu pula ketika sudah diasah menjadi tajam, dia pun pisau. Perbedaannya adalah pisau yang tidak tajam sama pisau yang tajam ini lebih efektif untuk memotong ataupun mengiris sesuatu. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki bagi diri kita ketika firman ini mengatakan bahwa orang menajamkan sesamanya, berarti Tuhan menghendaki kita untuk menjadikan orang hidup lebih efektif lagi. Yaitu dengan apa? Kita ikut mengasah segala kemampuan atau potensi-potensi yang ada pada diri mereka itu. Nah, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan di dalam pembacaan firman Tuhan ini bahwa orang menajamkan sesamanya, ya, siapa yang ditajamkan itu atau siapa sesamanya itu, yaitu dalam bahasa aslinya rea. Rea itu orang terdekat. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita itu menjadikan orang-orang terdekat kita, yaitu saudara kita, keluarga kita, komunitas di mana kita bergereja atau bekerja, untuk kita menjadikan mereka sebagai orang-orang yang lebih efektif. Melalui apa yang kita berikan kepada mereka, mungkin melalui ilmu kita, mungkin melalui pengalaman-pengalaman kita yang kita bagikan kepada mereka, melalui pelatihan-pelatihan yang mungkin kita bisa lakukan bagi orang itu, sehingga orang itu menjadi lebih maksimal lagi sesuai dengan peranan dan panggilan hidup yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus, kadangkala kita tidak mau untuk menjadikan orang lebih baik lagi, ya, melalui pengaruh hidup kita. Kenapa? Alasannya adalah kita takut. Nanti kalau orang itu lebih baik, nanti bisa menjadi saingan bagi kita. Ya. Bahkan ketika dia berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada kita, nanti dia bisa mengalahkan kita. Apa-apa yang ada pada kita, termasuk mungkin anak buah, ya, nanti akan mengikut mereka, lalu kita kehilangan akan anak buah. Mungkin keuntungan-keuntungan atau pelanggan-pelanggan yang datang kepada kita juga akan berpindah ke sana. Ketakutan-ketakutan seperti itulah yang akhirnya kita tidak mau mengasah orang supaya orang itu lebih baik daripada keberadaannya. Karena kita takut bahwa orang itu nanti bisa mengalahkan akan diri kita. Tetapi ketika itu ada pada kita, itulah mental yang sebenarnya tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya kita itu mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Ketika kita menghendaki supaya kita itu berdalam kondisi lebih baik, seperti itulah pula kita harus melakukan terhadap orang supaya mereka pun keberadaannya lebih baik. Nah, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus sungguh-sungguh bersyukur ketika dianugerahi oleh Tuhan mengasah orang untuk lebih tajam dalam segala keberadaan kehidupannya. Ya. Kenapa? Kalaupun nantinya mereka itu lebih tinggi atau lebih segala-galanya lebih banyak daripada kita, ya, mungkin
dia akan mengalahkan kita. Tetapi ingat bahwa kita jauh lebih berkualitas karena yang menjadikan dia seperti itu adalah kita. Ya, jadi nggak perlu kita harus menjadi khawatir tersaingi, ya, karena orang itu adalah hasil produk kita sendiri dan itu harus menjadi kebanggaan bagi kita. Nah, karena itulah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita harus mau menjadi orang yang mau mengasah akan orang lain untuk menjadi lebih produktif, lebih kreatif, lebih memiliki keadaan-keadaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu alasan yang ketiga. Dan yang keempat, kenapa kita harus menjadikan orang lebih baik daripada keberadaan sebelumnya? Dikatakan bahwa di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 dan 14, Yesus berkata kepada kita, ya, bahwa kamulah garam dunia. Dan 14, kamulah terang dunia. Nah, itu predikat yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita berperan seperti garam, berperan seperti terang. Garam itu membawa keadaan lebih baik. Makanan yang tawar akan menjadi lebih enak. Ya. Makanan yang mungkin cepat rusak akan menjadi lebih awet. Ya. Artinya kehadiran garam itu mendatangkan keberadaan lebih baik dari mereka yang tersentuh oleh keberadaan garam itu sendiri. Sama dengan terang. Ya. Ketika seseorang ada dalam gelap, maka orang itu tidak akan bisa beraktivitas dengan maksimal. Bahkan tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Tapi begitu dia terkena terang, maka dia akan dapat melakukan banyak hal yang bisa menghasilkan sesuatu. Itulah dampak daripada terang terhadap seseorang. Dan itu pula yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita, supaya kehadiran kita dimanapun, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah sekolah, di tengah masyarakat, selalu mendatangkan keberadaan orang lebih baik. Nah, jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan apa kita membangun sesama kita? Ya, seperti tadi dikatakan oleh firman Tuhan, ya, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama, tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Kasih dikontraskan dengan kesombongan. Dan kesombongan itu bisa timbul dari mana? Dari apa yang dia miliki. Nah, kalau firman Tuhan dari Korintus 8 ayat 1 ini, ya, yang dimiliki adalah pengetahuan. Tapi sebenarnya banyak hal yang kita miliki yang seringkali menimbulkan akan kesombongan. Bukan hanya pengetahuan, namun juga mungkin kekayaan, mungkin kedudukan, mungkin pengalaman-pengalaman, dan berbagai macam hal yang lain yang kita miliki seringkali membuat kita menjadi sombong. Dan kalau kita sombong, Bapak Ibu, ya, kita sedang melakukan tindakan merusak akan sesamanya. Kenapa? Ya, orang yang sombong itu biasanya susah dikasih masukan. Susah untuk mendengar saran, terlebih kritik. Ya. Nah, kalau orang susah mendapatkan masukan, berarti dia akan susah untuk diajak kerjasama. Mungkin ada orang yang sebenarnya berharap untuk dia bisa mendapatkan sesuatu dari kita, sehingga dia berharap kita bekerja sama dengan kita. Ya. Tetapi karena ketika dia memberikan saran, memberi masukan, selalu ditolak, akhirnya apa? Ya, dia tidak mau bekerja sama. Kenapa? Ya, dengan seperti itu dia tidak bisa mengembangkan akan segala kemampuannya untuk menghasilkan sesuatu. Ya, artinya bahwa kesombongan yang kita lakukan itu mematikan, ya, menghambat orang untuk berkreativitas.
menghambat orang untuk mengeksplor dirinya supaya menghasilkan sesuatu lebih baik, lebih banyak. Ya. Itu tentang bagaimana kesombongan itu bekerja merusak akan sesamanya. Dan yang kedua, orang yang sombong biasanya akan suka untuk merendahkan akan orang lain. Dan seseorang yang sering direndahkan, dia akan menjadi rendah diri. Dan pada akhirnya orang yang rendah diri pun akan takut untuk bertindak, takut untuk berbuat. Ya. Tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu. Dan itu bisa ditimbulkan oleh siapa? Orang yang menyombongkan dirinya terhadap orang itu. Karena itu Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita, kalaupun kita memiliki segala sesuatu, untuk dasar kesombongan kita terhadap orang lain. Karena ketika itu yang kita lakukan, kita sedang merusak orang. Dan firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hendaklah engkau saling mendahului dalam memberi hormat. Memberi hormat itu berarti apa? Merendahkan diri. Ya. Walaupun kita memiliki banyak hal, ya, tidak perlu kita harus sombongkan, tetapi kita harus merendahkan diri untuk menghormati orang. Nah, kalau orang dihormati itu akan merasa dihargai, ya. Merasa dia diberikan kehormatan yang sebenarnya dia tidak punya akan hal itu, tapi dengan penghargaan seperti itulah maka dia akan lebih percaya diri untuk melakukan segala sesuatu. Dengan demikian merendahkan diri yang kita lakukan itu membangun akan orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita untuk kita tidak menyombongkan segala apa yang ada pada kita, karena itu kita sedang merusak akan orang lain. Ya. Dan mungkin saja kita tidak menyombongkan apa-apa yang ada pada kita, tetapi kita tidak memakai apa yang ada pada kita untuk orang lain. Itu pun juga merusak. Karena ketika kita tidak pakai dengan alasan khususnya, yaitu malas, ya, itu akan merusak akan sesama orang-orang yang ada pada kita. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 18 ayat 9, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Orang yang malas adalah saudaranya perusak. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang malas akan membawa kerugian bagi orang lain. Ketika seseorang mengangkat kita sebagai karyawan dan kita mengerjakan tanggung jawab kita sebagai karyawan dengan bermalas-malas, maka kita sedang merugikan akan pimpinan kita. Dia sudah menggaji kita, tetapi kita tidak menghasilkan sesuatu apapun. Itulah kerugian. Ketika kita punya pasangan hidup, entah istri, entah suami, atau mungkin saudara keluarga yang malas di rumah, dia pun juga sedang merusak dan merugikan akan keberadaan keluarga kita. Yang seharusnya mungkin rumah bisa dibereskan, bisa dirapikan, bisa dibersihkan dengan tenaga sendiri karena kita mampu, tetapi karena malas, akhirnya kita minta orang untuk mengerjakan hal itu. Dan karena orang kita minta untuk mengerjakan akan hal itu, akhirnya ada pengeluaran tambahan. Dan itulah kerugian yang akhirnya ditanggung oleh kita. Kenapa? Karena malas. Kemalasan bukan hanya merusakkan kerugian yang merusak, ya, tetapi kemalasan juga mengakibatkan orang sakit hati. Ketika kita minta tolong kepada orang tertentu, ya, lalu orang itu tidak mau melakukan padahal dia mampu, padahal ada waktu, tapi karena dia malas tidak mau melakukannya, maka apa yang terjadi yaitu kita menjadi sakit hati. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus sendiri bahkan menyebut orang yang malas itu orang yang jahat.
Itu terdapat di dalam Matius 25 ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dikatakan di sana bahwa hai hambaku yang malas dan jahat. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaannya tentang hamba yang menerima talenta. Ada yang menerima 5, ada yang menerima 2, ada yang menerima 1. Yang menerima 5 mengerjakan, yang menerima 2 mengerjakan, dan yang menerima 1 tidak mengerjakan karena malas. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepadanya sebagai orang yang jahat. Kenapa? Ya karena dia merugikan orang. Ya karena dia menyakitin orang. Sehingga dikelompokkan sebagai orang yang jahat. Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki segala sesuatu, harus dipakai untuk membangun sesamanya. Dengan apa? Bukan dengan malas, tapi dengan rajin. Rajin itu bagian juga perwujudan kasih. Itu dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, ayat ini ada di bawah judul perikop yang mengatakan nasihat untuk hidup di dalam kasih. Bagaimana hidup di dalam kasih? Di antaranya kita tidak malas, tapi harus rajin. Karena kerajinan itulah yang mendatangkan keuntungan bagi sesama kita. Kerajinan itulah yang akan membawa kesukaan dan bukan menyakiti sesama kita. Ya. Jadi Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penting untuk kita supaya kita itu tidak memelihara kemalasan kita, tetapi kita harus rajin memakai apa-apa yang ada pada kita bagi orang lain. Karena dengan seperti itulah kita telah membangun sesama kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Roma 14 ayat yang ke-19 sebagai ayat nas pembimbing dalam ibadah kita pagi ini, mengatakan demikian, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mengejar itu artinya bahwa kita harus mengerahkan kekuatan kita dan seluruh waktu kita, seluruh konsentrasi kita mencapai sesuatu. Dan apa yang dicapai adalah hati orang yang dipenuhi dengan damai sejahtera oleh perbuatan kita. Keberadaan orang yang dibangun melalui keberadaan kita. Itulah yang harus kita kejar. Itulah yang harus senantiasa kita lakukan. Dan ingat bahwa hal ini adalah yang dikerjakan oleh Yesus. Dan Yesus menghendaki agar kita melakukan apa-apa yang dikerjakan oleh Yesus, yaitu menjadikan segala sesuatunya baik. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita bersyukur untuk firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah berkenan membukakan lagi kebenaran firman-Mu. Ada panggilan khusus yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu menjadikan akan sesama kami, orang-orang di sekeliling kehidupan kami untuk lebih baik. Dan hal itu akan mungkin kami lakukan ketika kami memiliki kasih kepada mereka. Dan karena itulah Tuhan, tolong kami, sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami pun dimampukan untuk mengasihi mereka dengan menjadikan diri kami sebagai alat untuk membawa kebaikan bagi orang-orang di sekeliling kehidupan kami. Firman-Mu sudah berhenti disampaikan kepada kami, dan bila Roh-Mu yang kudus yang sudah menolong hamba-Mu menyampaikan firman itu kepada kami, Roh-Mu itu pula yang akan menolong kami untuk kami merealisasikan firman itu dalam kenyataan kehidupan kami semua. Sehingga demikian kami pun menjadi orang-orang yang akan menerima penggenapan berkat oleh janji firman yang Tuhan sampaikan kepada kehidupan kami. Bapa di surga, kini kami mau serahkan kepadamu untuk
seluruh kehidupan kami, terkhusus kehidupan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan berada dalam himpunan umat-Mu, gereja di tempat ini, di tempat mereka masing-masing dengan segala aktivitas mereka, pergumulan mereka. Kiranya Tuhan memelihara mereka sekalian dengan penggembalaan-Mu yang cukup. Diberkati mereka dengan kecukupan atas kekurangan-kekurangan yang mereka alami. Disembuhkan oleh Tuhan bagi mereka orang yang saat ini sedang mengalami sakit. Dibawa keluar atas mereka yang saat ini sedang mengalami kebuntungan karena persoalan-persoalan yang menghimpit kehidupan mereka. Dan dianugerahi tuntunan untuk kembali kepada jalan-Mu atas mereka yang sedang hidup menyimpang dari jalan Tuhan. Mari Bapa, Tuhan sendiri akan sungguh-sungguh memberkati akan seluruh jemaat-Mu. Terkhusus kiranya Tuhan anugerahkan curahan kuasa yang memberi perlindungan yang cukup dari penyebaran virus COVID-19 yang masih merajalela di sekitar kehidupan kami, di kota di mana kami berada, dan juga di bangsa di mana kami ada oleh anugerah-Mu ini ya Tuhan. Mari Bapa, Engkau sendiri yang akan sungguh-sungguh mencurahkan perlindungan yang cukup sehingga kami semua senantiasa berada dalam kesehatan yang cukup pula untuk menunjang kami menikmati anugerah kehidupan dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Dan kami serahkan kepada Tuhan untuk keberadaan gereja-Mu dengan segala aktivitas pelayanan yang ada di dalamnya, dan juga setiap pelayan-pelayan mungkin kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka gembala sidang bersama keluarga, para majelis, para pengurus komisi, dan setiap jemaat-Mu yang terlibat dalam pelayanan diberkati oleh Tuhan. Dan seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di lembaga GKIN maupun di gereja-gereja lain dan wadah-wadah pelayanan di mana firman Allah diberitakan, cinta dan kasih Kristus dinyatakan, juga diberkati, supaya semuanya itu menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak orang mengenal Tuhan dan percaya kepada Engkau, serta memiliki kepastian keselamatan dalam iman kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati, terkhusus dalam pergumulannya menghadapi musibah yang masih terjadi, yaitu COVID-19. Pihak pemerintah pusat sampai ke daerah dan sampai mereka yang terendah RW dan RT, kepada mereka kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat, anugerahkan hati yang bijaksana, penyertaan yang cukup, supaya apapun tindakan dan langkah mereka untuk menangani COVID-19 ini dapat maksimal membawa penyelesaian, dan itu membawa kebaikan pula bagi pemulihan masyarakat Indonesia. Dan kami berdoa untuk mereka, para tim medis yang ada di rumah sakit, yaitu dokter, perawat, dan para pegawai rumah sakit yang berhadapan langsung dengan para pasien yang sudah terinfeksi. Lindungi mereka dan berkati mereka, pakailah mereka untuk membawa kesembuhan bagi para pasien, sehingga tidak semakin banyak yang meninggal akibat COVID-19. Dan begitu pula kami mau serahkan untuk para TNI maupun Polri, bahkan para relawan dan pihak-pihak terkait yang terus membantu pihak pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, juga diberkati oleh Tuhan. Mereka pun menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk membawa penyelesaian musibah yang sedang terjadi ini. Dan kami serahkan untuk semua masyarakat Indonesia, dianugerahilah kiranya kepada mereka pengertian yang cukup untuk mendukung kerja keras pihak pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam penanganan COVID ini, dengan mereka terus menerapkan akan protokol kesehatan dan melakukan hal-hal yang positif, yang itu bisa semakin mempercepat proses penanganan COVID ini. Bangsa-bangsa yang lain yang juga sedang menghadapi hal yang sama, kiranya diberkati oleh Tuhan. Para ilmuwan dan pihak-pihak terkait yang terus bekerja keras untuk menciptakan vaksin
Tuhan juga memberkati supaya ada hasil yang baik, yang itu juga akan dipakai untuk memaksimalkan penanganan COVID bagi masyarakat dunia. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Inilah segala syukur atas firman Tuhan dan syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu saya undang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Bersinar, Bersinar. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bait kedua. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bait ketiga. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya pengasihan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, damai sejahtera oleh anugerah pengampunan, serta kepastian keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus Sang Gembala Agung, penyertaan penghiburan dan pertolongan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita sekalian dari siang hari ini lagi hingga Maranatha Yesus Kristus datang kembali. Amin. Ibadah telah selesai, dipersilakan kepada jemaat untuk duduk kembali bersaat teduh dan terus jalani anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita dengan hati yang bersyukur, dengan semangat terus untuk menyenangkan, memuliakan akan Tuhan. Ikutin protokol kesehatan, pakai 3M, dan mari terus jaga diri untuk supaya kita senantiasa berada dalam kondisi yang sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Amin.